Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat ulangan tengah semester MK Syarah Hadis Digital. Dosen pengampu Ibu Hartati. Sini saya akan membacakan hadis nomor 5805 dari kitab Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nomornya 5805. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaqu haddatsana Khalid wa haddatsana Abdullah bin Muhammad haddatsana Amrun bin Aunin hadasana Khalid an Khalidin an Abi Kilabah qala akhbarani Abul Malih qala dakhaltu ma'a abika Zaidin ala Abdillah bin Amrin fahaddatsana anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu sawmi fadadakhala alayya fa'alqaitu lahu wisadatan min adamin hasbuha lifun fajalasa alal ardi wasarat wisadatu baini wa bainahu faqala li amma yakfika min kulli syahrin salasatu ayyamin qultu ya Rasulullah qala khamsan qultu ya Rasulullah qala sab'an qultu ya Rasulullah qala tis'an qultu ya Rasulullah qala ihda asrata qultu ya Rasulullah qala sawma fawqa sawmi Dawuda syatrat dahri siyamu yaumin wa iftaru yaumin, yang artinya aku bersama ayahmu Zaid pernah menemui Abdullah bin Amr, kemudian dia menceritakan kepada kami bahwa Nabi SAW pernah mendengar kabar tentang puasaku, lalu beliau menemuiku, maka aku langsung menghamparkan bantal kulit yang dalamnya terbuat dari serabut. Namun beliau duduk di atas tanah hingga bantal tersebut berada di antara aku dan beliau. Beliau bersabda kepadaku, tidakkah cukup bagimu berpuasa 3 hari setiap bulan? Jawabku, wahai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu 5 hari sebulan. Lalu jawabku, wahai Rasulullah, aku masih mampu lebih dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu 7 hari setiap bulan. Jawab, wahai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu 11. Tidak ada puasa dari puasanya Nabi Daud, setengah puasa, sehari buka dan sehari tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada puasa yang lebih afdol dari puasa Daud. Berarti sudah berpuasa separuh tahun, yang artinya kalau misalnya kita puasa Daud itu kita sudah melaksanakan setengah, kalau bahasa lainnya setengah hidup. Karena sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, itu menurut dan hadis riwayat Bukhari nomor 6277 dan Muslim nomor 1159. Bila ingin melaksanakan puasa Daud, dimulai dari puasa Senin Kamis dulu gitu. Jika kalian ingin melaksanakan puasa Daud, yakni hendaklah kalian harus melaksanakan puasa
Senin Kamis dulu, entah itu selama 1 bulan atau berapa hari. Kalau dirasa puasa Senin dan Anda ingin naik ke puasa yang lebih tinggi karena puasa Daud itu levelnya lebih tinggi gitu, ya maka ya silahkan saja, boleh dilanjut. Karena kenapa? Kalau misalnya Anda langsung ke puasa Daud, takutnya Anda tidak kuat karena ya puasa Daud ya sehari puasa sehari tidak gitu. Puasa Daud levelnya lebih tinggi dan paling utama setelah puasa Ramadan. Kalau sudah puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan atau puasa kayak Ayyamul Bid, itu berhenti karena kita sudah melaksanakan puasa Daud gitu. Maka puasa Senin Kamis dan puasa Bid pun masih dapat. Itu kata hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah bersabda, puasa yang sangat disukai Allah adalah puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak gitu. Keutamaan puasa Daud dapat menghapuskan dosa besar maupun dosa kecil. Yang kedua, orang yang berpuasa Daud doanya lebih banyak dikabulkan. Yang ketiga, sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa disadari, ada satu energi dari sebuah kekuatan atau energi agar iman kita tetap terjaga. Yang kelima, membuat sehat rohani dan jasmani. Dan yang keenam, puasa Daud disukai malaikat dan dibenci oleh setan. Dan yang ketujuh, orang yang berpuasa Daud akan berakhir kehidupannya dengan husnul khotimah. Apa puasa Daud itu? Puasa Daud itu puasa syariatnya umat muslim gitu. Kenapa adanya puasa Daud? Ya karena dulu puasa Nabi Daud ya karena puasanya melaksanakannya sehari puasa sehari tidak. Sampai kapan? Ya sampai mati, sampai kita sampai mati pokoknya gitu. Puasa Daud itu puasanya luar biasa. Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan maka aku dan akan kuwajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena puasa Daud itu syariatnya umat Nabi Daud, maka kuwajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunahkan puasa Daud untuk umatku. Jadi puasa Daud ini hukumnya sunnah gitu. Nah, jadi hukum puasa Daud itu sunnah. Apakah puasa Daud itu harus sahur? Ya tidak juga sih gitu. Saya ya selama melaksanakan puasa Daud ya kebanyakan enggak sahur, ya sahur. Cuma ya sahurnya cuma minum doang gitu. Cuma ya insya Allah kuat lah. Yang penting kalau misalnya mau melaksanakan puasa Daud, ya yang penting niat dulu dari sebelum subuh gitu. Walaupun cuma minum juga insya Allah kuat lah gitu. Kayak saya juga gitu kebanyakannya kalau misalnya melaksanakan puasa Daud gitu. Kalau misalnya nggak mau makan, ibaratnya malas makan lah gitu. Ya saya ya sahurnya tetap sahur, cuma ya kebanyakan sahurnya minum aja gitu. Insya Allah kuat kalau misalnya kita udah niat gitu. Kalau sudah melaksanakan puasa Daud, tidak usah melaksanakan puasa yang lainnya. Contohnya kayak puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Karena ya puasa Daud itu puasa ya levelnya tertinggi gitu. Untuk melaksanakannya sampai kapan ya? Sampai mati, sampai umur kita diambil sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Bagaimana kalau misalnya puasanya di hari Jumat? Nah ini nih misalnya itu. Ya yang nggak boleh itu kalau kita ngawalin puasa Daudnya itu di hari Jumat gitu. Yang nggak boleh. Kalau misalnya kita udah melaksanakan puasa Daud, namun udah jadwalnya di hari besok itu Jumat kita harus puasa, ya kita harus puasa. Yang nggak boleh itu kalau misalnya
di awal puasa Daud kita baru melaksanakan puasa Daud, itu nggak boleh gitu. Langsung melaksanakan puasa Daud gitu. Puasa Daud itu sering disebut, sampai kapan puasa Daud? Semampunya, boleh setahun 2 tahun atau seumur hidup. Karena puasa Daud itu biasa disebut ya puasa separuh hidup gitu. Separuh hidup, separuh tahun atau puasa separuh kehidupan gitu. Ya kalau misalnya mau melaksanakan puasa Daud ya lebih baik dari ngerjain dari puasa-puasa awal dulu gitu. Puasa sunnah awal kayak contohnya Senin Kamis sudah terbiasa melaksanakan puasa Senin Kamis, baru dilanjut puasa Yaumul Bid gitu. Kalau mau langsung naik ke puasa Daud tergantung niatnya ya nggak apa-apa gitu, itu tergantung niatnya masing-masing gitu. Kalau saya sih pas kemarin ngelakuin puasa Daud ya gitu juga, ngelakuin dulu puasa Senin Kamis gitu. Ya puasa Kamis, Senin Kamisnya ya sampai 1 bulan ada kali gitu. Baru saya, karena saya juga orang pengen ngerasain yang namanya sunnah-sunnah yang lain, ya udah saya pengen nyobain yang namanya puasa Daud. Pertamanya dari hari Senin saya mulai, terus Rabu karena itu puasanya bersifat sehari tidak sehari enggak gitu, ya udah akhirnya ketagihan, ya udah sampai sekarang insya Allah masih istiqomah gitu. Bagaimana jika wanita lagi haid untuk melaksanakan puasa Daud? Ya dilanjutkan laginya setelah haid selesai, dimulai seperti awal puasa dan tidak perlu mengqadha puasanya karena hukum puasa Daud itu sunnah gitu. Ya dari keutamaan puasa Daud itu diampuni dosa besarnya maupun dosa kecil. Yang kedua dikabulkan hajatnya, yang ketiga dilancarkan rezekinya, yang keempat disehatkan jasmani dan rohani, dan keempat meninggal husnul khotimah, dan yang kelima mendapatkan surga khusus. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu berapa hari yang telah ditentukan. Maka jika ada di antara kamu yang sakit atau berada dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajibnya baginya berpuasa sebanyak harinya yang ditinggalkan pada hari-hari itu." Itu ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Surat Al-Baqarah ayat 2. Puasa Daud merupakan suatu amal kebaikan yang dapat kita jadikan sebagai perisai api neraka, hal yang selaras dengan sabda Rasulullah SAW, puasa adalah perisai. Puasa akan menjadi perisai api neraka bagi pelakunya. Hadis riwayat Ahmad. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari fisabilillah maka akan menjauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, puasa Daud akan jadi salah satu sebab dihapuskan kesalahan-kesalahan kita dan diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terkait dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap balasan pahala dari Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.
Terus yang ketiga, puasa akan menjadi salah satu sumber syafaat pada hari kiamat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan bacaan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Rabb, sungguhnya aku telah mencegahnya makan dan syahwat pada siang hari, maka dari itu izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Kemudian bacaan Al-Qur'an berkata, telah mencegahnya tidur malam, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Sahih Jami As-Shagir. Keempat, Allah akan memasukkan orang-orang yang berpuasa ke dalam surga melalui pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk surga lewat pintu tersebut kelak pada hari kiamat. Yang tidak seorang pun akan memasuki pintu tersebut selain mereka. Dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka semua masuk surga melalui pintu tersebut. Jika orang yang terakhir telah masuk, maka pintu tersebut akan ditutup sehingga tidak. Mungkin itu saja UTS yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumi, karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.